Halo, saya dengan Uncle Ferry. Banyak orang yang bilang kalau belajar bahasa Inggris itu susah. Dari SD, SMP, SMA mereka belajar bahasa Inggris nggak ngerti-ngerti. Bahkan sudah kursus, sudah beberapa tempat kursus mereka pergi, tapi tetap aja kok susah belajar bahasa Inggris itu. Nah, saya akan berbagi tips cara bagaimana belajar bahasa Inggris itu menjadi lebih mudah. Orang nggak bisa karena apa? Karena biasanya cara belajarnya itu yang membuat orang menjadi bingung dan susah. Siapapun akan sulit kalau belajar bahasa Inggris, memikirkan grammar 16 tenses, itu pasti sulit. Dengan Uncle Ferry, belajar bahasa Inggris jauh lebih mudah. Belajar bahasa Inggris semudah tersenyum. Kita akan belajar dari yang paling dasar, yaitu pemahaman tenses. Apa sih tenses? Tenses itu situasi. Tenses itu adalah waktu kegiatan berlangsung. Bedanya dengan bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kan mudah ya. Subjek predikatnya, saya makan contohnya. Saya makan hari ini. Saya makan tiap hari. Besok saya akan makan. Nanti malam saya akan makan. Kemarin saya makan. Saya sudah makan. Kata kerja makan itu nggak berubah dalam bahasa Indonesia. In English tidak begitu. Dalam bahasa Inggris verbnya harus berubah. Itulah yang dibilang dengan tenses, perubahan waktu. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana menguasai bahasa Inggris dengan mudah dengan memahami 5 tenses dasar. Jadi bukan 16, kalau 16 agak susah. Jadi 5 tenses dasar, 5 basic tenses. Kalau semua orang memahami ini, if we understand, if we know in how to identify the usage, penggunaan 5 basic tenses, maka bahasa Inggris itu like a piece of cake. Bahasa Inggris itu jadi sangat mudah. Kita pernah dengar kan? Present, past, perfect, future, continuous. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya hanya terdiri dari 5 basic tenses, 5 tenses dasar. Tenses pertama, present. Tenses kedua, past. Tenses ketiga, perfect. Tenses keempat, future. Dan tenses kelima, continuous. How to use them? Bagaimana menggunakannya? Nah, ini yang harus everybody should understand, yang semua orang harus memahami. Kita akan menggunakan present kalau kita cerita tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari, rutinitas, habitual, kebenaran umum. Kita menggunakan present. Jadi present kita gunakan kalau kita mau cerita sama orang lain, kegiatan yang berulang dilakukan, kegiatan yang rutin dilakukan, hobi atau general truth, kebenaran umum. Kita baru menggunakan present. Present yang kita ingat verb 1. Jadi polanya sederhana. Kita harus ingat tuh kalau belajar present, present is verb 1. Kemudian past. Kapan kita gunakan past? Kita gunakan past kalau kita mau cerita sama orang lain kegiatan yang sudah dikerjakan di waktu lampau tertentu. Indefinite past time. Jadi kita cerita waktunya orang tahu. Contohnya, I met him last night. Saya ketemu dia semalam. Nah, kenapa kata kerjanya met? Kata kerja bentuk kedua, karena ada last night, definite past time. Waktunya diketahui. Jadi kalau kita ceritanya hari ini, oh semalam ketemunya gitu ya. Jadi kalau pas, kita cerita kegiatannya sudah selesai, waktunya kita tahu, definite past time. Gunakan kata kerja kedua. Kalau present verb 1, maka past verb 2. Ini yang harus setiap orang pahami. Dasarnya, paling mudah. Present verb 1, past verb 2. Kemudian perfect. Perfect, kalau kita bercerita tentang kegiatan yang sudah kita selesaikan, yang sudah kita kerjakan, menggunakan verb 3. Jadi kalau present verb 1, past verb 2, perfect verb 3. Ini dulu, kalau ini dipahami, maka bahasa Inggris menjadi mudah. Kita bisa membedakan, we are able to identify how to use the situation, the different situation. Kita bisa pakai present, pakai past, pakai perfect kalau understanding-nya
kita kuasai. Next adalah future. Future ini paling mudah untuk diingat. Kalau kita mau cerita tentang kegiatan-kegiatan yang belum kita laksanakan, masih rencana, plan. If we want to do the activity that is not done yet, yang belum kita kerjakan, pasti dalam bahasa Inggris tensesnya adalah future. Kita gunakan verb one. Kenapa verb one? Karena future menggunakan modals, menggunakan will atau menggunakan to be going to. I will go to your house next week. Jadi ada will, verb one. Kenapa verb one? Karena ada will. I will go to your house next week. Itu contohnya. Will adalah satu dari models yang dikenal dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah yang kelima, continuous. Continuous ini juga mudah diingat. Kalau kita mau cerita kepada teman kita, kalau kita mau cerita kepada orang lain, activity, kegiatan yang sedang kita kerjakan. So if we want to tell to the other people about the activity that is being done, yang sedang dikerjakan, kita akan pakai continuous. Verb plus ing. Verb ing itu clue-nya, ciri-cirinya. I am sitting and I'm talking to you, for example. I am listening. Jadi verb ing itu pasti continuous. So guys, it is very simple, sederhana kan? Ada 5 basic tenses. Yang pertama adalah present. Kita ingatnya gini dulu, present verb 1. Yang kedua past verb 2. Yang ketiga perfect verb 3. Yang keempat future verb 1. Kenapa verb 1? Karena ada will atau be going to. Kemudian yang kelima adalah continuous verb ing. So, kalau kita paham penggunaan basic tenses, English is easy, bahasa Inggris mudah. Kita jadi bisa nih menentukan, I'm going to tell something to a friend. Saya mau cerita sesuatu ke teman. Kan as a doer, sebagai subjek, I am able to choose the tense that I'm going to use. It is very easy. Nanti kita belajar present. Kalau present itu pasti ada verb 1. Kemudian to be-nya juga present, is, am, are. Kata kerja bantunya, auxiliary-nya juga present, do, does. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau subjeknya you, Dewi, maka to be-nya adalah are. Kalau subjeknya tunggal, singular, he, she, it, maka to be-nya adalah is. Nah, ini pemahaman yang lebih dalam di setiap tenses. Understanding 5 basic tenses, dengan menguasai 5 tenses dasar, we are going to be able to do test. Tes itu, kalau teman-teman pernah ikut IELTS test, TOEFL, bagaimana kita bisa mengerjakan TOEFL kalau basic tensesnya nggak paham? Karena struktur dalam bahasa Inggris yang diujikan di dalam TOEFL, ya present situation, past situation, perfect situation, future, and continuous. Kalau kita paham ini, gampang. Semua tes kita bisa kerjakan dengan memahami tenses ini. Present itu, present, kata kerjanya pertama. Present, verb 1. To be-nya is, am, are. Auxiliary-nya, kata kerja bantu, auxiliary verb, do, does. I, untuk subjek I, you, they, we, kita pakai do. Untuk subjek tunggal, singular, he, she, it, kita pakai does. Kata keterangan waktunya biasanya menggunakan every day, menggunakan sometimes, usually, never, always, ya. Ini yang regular, karena present digunakan kalau bercerita tentang regular activities, tentang hobi, tentang rutinitas, tentang kebiasaan, dan general truth, kebenaran umum yang semua orang tahu gitu ya. Kemudian past, kita akan gunakan verb to, kata kerjanya kedua, kemudian to be-nya juga bentuk past, was dengan were. Jadi kalau was itu untuk subjek I, she, he, it, was. You, they, we menggunakan were. Auxiliary-nya untuk seluruh subjek cuma satu, ada did. How did you go to your office? For example ya. How did you go to your office yesterday? Kemarin ke kantor naik apa? Gitu ya. Jadi menggunakan auxiliary did untuk past. Definite past time, keterangan waktunya juga tertentu. Biasanya ciri-cirinya sederhana. Yesterday,
kemudian tip bla 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 bla, ago, 5 days ago, a month ago, a year ago, kemudian last night, last week, last Monday, last Sunday, contohnya. Itu pasti ciri-ciri simple past, bentuk past. Waktunya diketahui. Perfect, kata kerja ketiga, to be-nya juga bentuk ketiga, yaitu been. To be bentuk pertama, be, isinya itu is, mr, kemudian to be bentuk kedua atau past, was, were, to be bentuk ketiga, been. Subject, kalau di dalam kalimat perfect, akan diikuti oleh have, has dalam bentuk present, dan had, plus verb 3, kata kerja ketiga. Kemudian keterangan waktunya juga mudah, menggunakan for dan since. For a few years, since last month, contohnya. Yang berikutnya, the next is future. Ini tenses yang paling mudah. Teman-teman hanya mengingat, mau cerita, kegiatannya belum dilakukan. Masih rencana, masih plan. So, all activities that is still planned, pasti pakai future dalam bahasa Inggris. Future itu rumusnya sederhana juga. Ada subjek, ada will dalam present, atau would dalam past, plus verb 1, tambah kata kerja pertama. Selesai. Bentuk yang namanya future. Kata keterangan waktunya pakai next biasanya. Next week, next month, tomorrow, the day after tomorrow, contohnya itu menggunakan a future. Dan yang terakhir, continuous. Continuous itu dikenal dengan verb ing. The activity is being done. Kegiatannya sedang dikerjakan. I'm holding a book. I'm holding a book. Saya sedang pegang buku. If we understand in how to use 5 basic tenses, it will help us to learn English faster. Kalau kita paham penggunaan tenses dasar, yang 5 situasinya, present, past, perfect, future, and continuous, maka kita akan bisa bahasa Inggris dengan cepat dan dengan benar. Contohnya, I'll use this book. Saya akan ambil contoh dengan buku ini. I'm holding a book. Ya, kalau saya kasih contoh dari present, contohnya, I always hold a book when I teach. I always hold a book when I teach English. Contohnya, saya selalu pegang buku ketika saya mengajar bahasa Inggris. I always. Always itu indikasi bahwa ini adalah kegiatan yang dilakukan regular, berulang-ulang. Makanya dikatakan menjadi tense present situation. I always hold a book when I teach English. Saya selalu pegang buku ketika mengajar bahasa Inggris. The verb is hold. Kata kerjanya adalah hold, memegang. Kemudian, when I think I'm going to put it on the previous place, saya mau taruh lagi buku yang saya pegang ini, I'm taking it on the sofa. Saya taruh buku itu. Dalam bahasa Inggris saya nggak boleh bilang I'm holding a book, karena sekarang saya nggak pegang buku. Jadi saya bilangnya I held a book a few seconds ago. Saya pegang buku beberapa detik yang lalu. Jadi mundur beberapa detik saja sudah masuk ke past, definite past time. Waktunya diketahui. I held a book a few seconds ago. Held dari kata kerja hold. Hold kata kerja pertama, held kata kerja kedua. I held the book a few seconds ago. Yang ketiga, contoh perfectnya adalah I have held a book. Saya sudah pegang buku. Saya sudah memegang buku. I have held a book. Have diikuti kata kerja ketiga held. Kebetulan kalau verbnya hold, kata kerja keduanya held, kata kerja ketiganya held. I have held a book. Saya sudah pegang buku. Kalau ditanya, when did you hold a book? Kapan pegang bukunya? A few seconds ago. Beberapa saat yang lalu. Gitu ya. Tadi sudah menggunakan I usually hold a book, kemudian I'm holding a book, kemudian I held a book, dan I have held a book. I think I will take the book. Saya akan ambil buku lagi, gitu ya. I will hold the book. Saya akan pegang buku lagi. Itu future. Karena belum saya kerjakan, kegiatannya belum dikerjakan, baru rencana, baru plan. That is a very simple example. Itulah contoh sederhana bagaimana kita menggunakan situasi dalam bahasa Inggris. If you do know in how to use it, maka teman-teman pasti bisa bahasa Inggris. Karena selama ini orang susah. Saya bingung loh bahasa Inggris. Nggak bisa-bisa. Ya karena nggak bisa membedakan penggunaan tenses.
Apalagi masalah terbesarnya, I've been dealing with English for numbers of years, more than 30 years. Uncle Ferry sudah ngajar bahasa Inggris itu lebih dari 30 tahun. Jadi udah paham tuh di kelas-kelas. I have hundred of classes, office classes. Ngajar juga di beberapa perusahaan. Persoalannya sama. Kalau basic tensesnya nggak bisa dipahami, maka yang lainnya juga akan mengalami kesulitan. Terutama kalau mau tes, kalau mau conversation speaking. How are we going to speak up? Bagaimana kita bisa ngomong kalau bingung membedakan, saya mau ceritanya pakai apa nih? Tensesnya pas apa perfect? Nah ini yang biasanya orang bingung menggunakan past dan perfect. Kalau present kan jelas. Kalau present itu kegiatannya rutinitas, berulang-ulang pakai present verb one, itu jelas. Tapi kalau past dan perfect ini becoming problems to all English learners. Semua orang yang belajar bahasa Inggris punya masalahnya di membedakan penggunaan past dan perfect. Kalau future kan juga mudah. Kegiatannya belum dikerjakan, baru rencana, pakainya future. Continuous juga mudah. Kegiatannya sedang berlangsung, I'm talking to you, I'm explaining things to you, contohnya gitu ya. Verb ing, kegiatannya berlangsung, disampaikan. Nah, the problem appear, masalah muncul, membedakan to differ the usage of past and perfect. Sederhana. Saya akan sampaikan clue yang paling mudah. Kalau past, kita ceritanya menyampaikan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, waktunya diketahui. We are going to tell to a friend about the activity that is done in the definite past time. Waktunya diketahui. Contoh, I went to Bandung last month. I went to Bandung last month. Saya pakai verb to went dari kata kerja pertama go to Bandung last month karena ada last month, bulan lalu. If now is December, maka November. Orang tahu, oh Uncle Ferry pergi ke Bandung bulan November. Itu menggunakan past karena waktunya diketahui. Kalau saya nggak mau kasih tahu waktunya, oh bisa, pakainya perfect. I have gone to Bandung. I have visited Bandung. Saya sudah ke Bandung. But you do not know when I was there. Tapi nggak tahu kapan saya ke sananya karena nggak dikasih tahu. Jadi kalau saya mau menceritakan kegiatannya sudah saya kerjakan, seperti saya sudah ke Bandung, I have been to Bandung, saya sudah ke Bandung, tapi tidak dikasih tahu waktunya, perfect. Tapi kalau saya kasih tahu waktunya, I was in Bandung 2 days ago. Saya di Bandung 2 hari yang lalu. Atau I went to Bandung gitu ya. Nah ini a very simple example, contoh-contoh sederhana. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahasa Inggris itu sulit, ikuti Uncle Ferry. Kita akan terus belajar bagaimana menggunakan rumus-rumus sederhana untuk menguasai bahasa Inggris. Jadi di video kali ini kita akan bahas masalah keseluruhan ya. Artinya outline daripada basic tenses. Present, past, perfect, future, continuous. In the next video kita akan belajar satu-satu nih. In the next video nanti Uncle Ferry akan bahas present detail dengan contoh-contohnya. Kemudian past, perfect, future, continuous. So, kalau teman-teman pergi ke any English institution, if you go to any English courses, ke tempat kursus bahasa Inggris manapun, belajarnya pasti present itu level 1. Bukunya juga pasti level 1 seperti ini. I give an example. Ini level 3 yang di dalamnya pasti perfect. Level 1 present, level 2 past. Nah, di pelajaran dengan Uncle Ferry kita belajar semuanya nih. Jadi nggak butuh 18 months. Kita nggak perlu setahun, 2 tahun untuk menguasai basic situation in English. Tapi dengan melihat beberapa video saja, teman-teman akan bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Oke? Saya Uncle Ferry. Keep watching, keep listening, and understanding. Bye-bye.